والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والقرآن وحضرة الجماعة, Sallallahu khair, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk musala dan majelis ta'lim Babul Khair ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, warga kita atau keluarga kita dimanapun berada, yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenai sehat afiat. Ala hadziniya wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam. Khususan muallif hadzal kitab al-Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki hadis yang 295. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Ma min yaumin, tidaklah dalam satu hari, yusbihul ibadu fihi, yang di pagi hari seorang hamba di dalam pagi itu, illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang turun. Artinya dalam setiap pagi bagi kita semua hamba Allah ini ada dua malaikat yang turun. Ngapain? Fayaqulu ahaduhuma, maka berdoalah salah satu dua malaikat itu dengan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, munfiqan, orang-orang yang mau berinfak. Tapi dalam bab ini, dalam hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam masalah nafkah. Berarti orang yang memberi nafkah ke keluarganya. Khalafan, pengganti. Artinya rizki yang yang kita nafkahkan. Kemarin kan waktu pengajian yang lalu, nafkah atau infak atau sedekah yang terbaik itu adalah yang kita keluarkan untuk keluarga, untuk anak istri. Kemudian setelah itu untuk fasilitas syiar agama. Kemudian setelah itu untuk orang yang membantu syiar agama. Selanjutnya terserah Anda. Yang diprioritaskan pertama adalah keluarga dulu. Setelah keluarga beres, nah baru fasilitas agama. Ya entah masjid, entah musola, atau lampu, atau jalan,
untuk kelengkapan fasilitas itu. Kemudian setelah itu baru orang yang terlibat, merebutnya, muadzinnya, imamnya dan lain-lain. Setelah itu baru yang lain. Lah ini yang didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah munfiqan kepada orang-orang yang berinfak untuk keluarganya terutama, khalafa gantinya. Berarti semakin banyak yang dikeluarkan juga semakin banyak yang akan diganti oleh Allah. Wa yaqulul akharu, sementara kemudian malaikat yang kedua juga berdoa, doanya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah mumsikan kepada orang yang menahan. Menahan itu artinya tidak memberikan kewajibannya. Kalau memberi nafkah ke istri, nunggu istri bikin proposal dulu. Istri bikin proposal, beli cabai, beli beras, beli minyak, beli macam-macam. Proposal jadi diserahin, itu pun kadang di ngepas. Ini pagi cukup sekian, taruh sore sekian. Orang yang nahan-nahan untuk berkewajiban memberi nafkah seperti ini didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah mumsikan orang yang menahan, tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya, enggak mau memberikan sedekah dan lain sebagainya, talafan, kerusakan. Loh, iya kadang kalau menjalani wajibnya nggak mau, ya nunggu duitnya itu keluar dengan dipaksa sama dokter, dipaksa sama copet, kan akhirnya keluar juga. Tapi keluarnya karena terpaksa, dipaksa. Lah sementara doa dua malaikat yang diriwayatkan dalam hadis ini sahih, diriwayatkan oleh dua pakar ilmu hadis, yaitu muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Doa dua malaikat yang tiap pagi turun. Doa yang pertama, ya Allah berikanlah ganti dari harta orang yang dinafkahkan untuk keluarganya. Kemudian doa yang kedua, ya Allah berikanlah kerusakan, kehancuran bagi orang yang menahan diri. Bukan menahan diri, artinya pelit, gak mau memberi nafkah kepada keluarganya. Kalau orang kita mau ngasihnya sebulan sekali, Pak ya, asal habis gajian, nih cukup sebulan. Ya kalau yang gak punya gajian gimana? Ya senemu-nemu waktu-waktu punya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ini yang awal sangat populer ini. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun itu lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tangan di atas itu kan yang memberi ini. Nah, itu lebih baik, pahalanya lebih besar, lebih mulia, lebih terhormat daripada yadis sufla, yang tangan di bawah. Ya, tangan di bawah kan yang minta kan begini ya. Umumnya apa, ada orang minta begini. Tapi ada kayak sini gitu ya. Tapi umumnya kalau orang ngasih kan begini, yang terima begini. Lah, Rasulullah ini memakai bahasa kinayah, tangan di atas, artinya tangan yang memberi itu jauh lebih mulia minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Bahkan ada keterangan kalau nggak salah dalam kitab Nasaihul Ibad, orang yang sering memberi ini lebih kuat, lebih hebat, lebih daripada rumahnya dipagar tembok. Terus saya dengar ini keterangan dari Habib Umar Mutahar, beliau bilang begini, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Maksudnya pagar mangkok itu kalau ia masak, ia punya rezeki, bagi-bagi. Itu lebih
kuat, artinya lebih kuat itu lebih menjaga keamanan keluarganya daripada rumahnya dipagar tembok tinggi. Lah orang kalau saling berbagi, iya baru sakit sebentar aja, yang ngedoain udah dari ujung ke ujung doain. Ya Allah, orang baik lagi sakit kita doakan. Coba kalau orang pelit, rumahnya di tembok tinggi, keluar berangkat kerja, pulang kerja udah nggak keluar rumah lagi. Kalau ada makanan mending busuk dibuang ke tong sampah. Lah kok denger dia sakit, paling orang-orang rasain, duit nggak mau dibagi-bagi, akhirnya diambil paksa sama dokter. Lah al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan tentunya lebih mulia dan lebih terhormat. Orang yang sering memberi akan terhormat, walaupun mungkin pemberiannya itu enggak seberapa. Tapi orang yang sering meminta, walaupun meminta itu halal meminta, tetapi kalau jadi kebiasaan akan menurunkan kehormatan dan kemuliaannya. Siapapun dia, statusnya apapun, status sosialnya, kalau bentar-bentar bagi dong, kehormatannya turun. Bahkan dalam hadis ini nanti lanjutannya, wabda biman ta'ulu, wabda dan mulailah biman untuk memberi kepada orang ta'ulu yang menjadi tanggungan wajib kita. Tanggungan wajib kita ya tentu anak, istri, atau mungkin keluarga, entah mertua, entah saudara yang tinggal di kita dan kita yang menanggung nafkahnya. Itu yang paling diutamakan. Jangan sampai sedekah di tempat lain rajin untuk anaknya, untuk keluarganya, pelitnya naudzubillah. Wa khairus shadaqati ma kana an dhahri ghinan. Wa khairus shadaqah, dan sebaik-baiknya sedekah maka an dhahri ghinin, yaitu sedekah yang sudah cukup untuk keluarganya. Untuk keluarganya udah cukup, kemudian baru memberi yang lain, entah tetangga, entah ke masjid, entah ke musola, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ini yang sedekah terbaik. Artinya di rumah diberesin dulu. Jangan sampai ada omongan biar tekor, yang penting nyohor apa tuh? Biar tekor asal kesohor. Di rumah mah ya Allah, kalau di lingkungan kayaknya tuh waduh, ada apa? Traktir mak, ada bakso lewat bakso, ada mie ayam. Giliran di rumah anaknya pada listrik token belum kebayar, Pak, SPP belum kebayar. Wah, bukan cara terbaik. Yang terbaik beresin rumah dulu. Wa khairus shadaqah ma kana an dhahri ghini. Sedekah yang terbaik itu yang sudah beres urusan rumahnya. Maka tadi sebelumnya didahului dengan wabda biman ta'ulu. Kita keluarkan harta kita itu dimulai dari yang menjadi tanggungan wajib kita. Orang sedekah itu sunnah, tapi nafkah keluarga wajib, maka wajib didahulukan daripada sunnah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Wa may yasta'fif, siapapun orang yang menjaga kehormatan dirinya. Di antaranya tidak gampang minta-minta ya. You minta itu halal, tapi kalau jadi kebiasaan akan dicap buruk, Pak. Kita ini misalnya punya saudara, punya keluarga yang hobinya minta mulu. Itu dia baru parkir depan rumah aja kita udah suudon. Ini minta apa lagi? Bulan kemarin katanya buat bayar listrik, kemarinnya lagi katanya buat bayar anak sekolah, yang kemarin belum dipulangin ini udah datang lagi. Apa lagi? Padahal bisa jadi dia datang mau bayar utang, tapi karena udah kebiasaan dia minta, kita udah seudon dulu. Ya sampai-sampai, Pak. Gak tahu kalau di sini. Kalau ada salam yang lagunya khas orang, Assalamualaikum, langsung spontan kita jawab
Maaf, iya, yang lain aja gitu ya. Lah iya, maaf. Maaf gini. Lah iya, kenapa kita langsung otomatis menjawab maaf padahal itu kita didoakan selamat tuh. Assalamualaikum dan keselamatan untuk kalian. Kita udah langsung jawab maaf, nggak usah kan gitu. Karena kita tahu orang ini kerjaannya minta-minta walaupun itu halal, tapi kalau jadi kebiasaan, ini yang menurunkan kehormatan atau muruah kita, marwah kalau bahasa orang sekarang katanya. Kehormatan kita, muruah kita ini akan turun kalau kita punya kebiasaan. Asal ngumpul bagi dong, sebatang dulu dah. Apa nih? Orang optimis. Orang optimis pokoknya asal datang, asal kalau perlu bawa korek doang aja gue udah dapet ntar rokok. Optimis ya kan, optimis asal ya modal bawa korek, asal ngobrol koreknya keluarin. Kalaupun dia bawa rokok kayak bawa keris, keluarin atu wes. Itu kalau dia datang baru kejauhan aja, ya dia datang. Nah pasti nih pasti. No. Udah kehormatannya udah gak ada. Walaupun halal meminta, tapi kalau jadi kebiasaan, maka Rasulullah SAW itu mengajarkan para sahabatnya untuk ketika baru pindah dari Makkah ke Madinah. Ibarat orang pindah itu kan butuh penyesuaian ya. Itu pun Rasulullah sudah mengajarkan pokoknya kerja, artinya nyari nafkah, cukupi diri sendiri dulu, cukupi keluarga. Jangan sampai itu gampang minta, karena meminta-minta itu menghilangkan muruah atau kehormatan kita. Wa may yastaghni yughnihillah. Orang yang berusaha untuk merasa cukup maka akan dicukupkan oleh Allah. Ini kalau bahasa orang sekarang katanya memotivasi diri, Pak. Karena kadang yang terjadi di kita itu mulai dari sesuatu yang ada di bawah alam sadar kita. Kalau kita insya Allah cukup, insya Allah cukup beneran. Kayak kita kalau mau nyebrang yang jembatan, kalau dulu sambil manggul gabah, jembatan cuman bambu 2 biji. Itu kalau dalam hati yakin nyebrang, Pak. Tapi kalau dalam hati jatuh beneran. Jatuh beneran. Maka kita dalam jalani hidup itu kadangnya begitu, Pak. Bismillah, kuat. Ya kan kita ini udah berpuluh-puluh tahun hidup kan, pengalaman udah banyak, Pak ya. Entah mungkin dulu waktu nyekolahin anak di sini bayarannya kok segini, sementara gaji kita sini cukup enggak. Tapi kalau bismillah cukup, ya cukup. Maka dalam hadis ini wa may yastaghni yughnihillah. Orang yang optimis, kuat, mampu, maka akan dikuatkan oleh Allah. Maka kadang para motivator itu dibayar mahal kan untuk memotivasi diri agar yakin. Makanya kadang kalau ada apa-apa pokoknya yakin dulu. Kalau nggak yakin, wah bahaya. Apalagi orang nyetir, orang jalan itu kan harus yakin dulu, pede dulu. Nah dalam hadis ini wa may yastaghni yughnihillah. Orang yang yakin merasa kuat cukup maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab yang selanjutnya, babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab infak yang terbaik. Kalau bab sebelumnya itu orang yang menerima infak yang prioritas itu siapa? Nah sekarang bab ini adalah harta yang kita gunakan yang terbaik untuk infak itu yang bagaimana? Kalau sebelumnya kan siapa yang menerima, keluarga dulu, kemudian fasilitas agama, kemudian orang yang berkecimpung di agama, baru yang lainnya. Itu bagi penerimanya, objeknya. Nah sekarang yang kita pakai buat infak itu, buat nafkah itu. Awal bab Imam Nawawi mengutip ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna hatta sehingga
Tunfiku, engkau meninfakkan, mimma tuhibbun, dari apa harta benda yang kita cintai. Tapi ini berat Pak. Wong kita kalau infak itu ya kan ya penunggu dompet itu yang paling bontot ya. Ayo kalau ada gambar Soekarno Hatta, kamu tetap di sini aja jaga dompet. Terus ada adiknya yang biru suruh jaga dompet, yang hijau jaga dompet, terus ada yang merah tapi agak apa ya? Tetap jaga dompet. Nanti kalau ketemu yang abu-abu, untung itu yang gambar golok udah ditarik Mas. Kalau dulu kan gambar golok ya, agak abu-abu juga kan warnanya, udah ditarik sekarang naik 2.000. Itu pun kalau ada yang sama-sama 2.000 kita cari yang lecek. Nah, kadang kotaknya pakai kayu sih malah ya, udah kayu jelek lagi. Udah mau kotak jelek yang berisi duit ratusan ribu nggak pantas. Padahal di sini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kita tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sehingga kita berani berinfak dengan yang kita cintai, yang kita sukai. Tapi berat Pak ya, berat ini berat. Kadang kita mau berbagi itu sesuatu yang kita udah nggak seneng, atau mungkin kita udah nggak mau baru dikasih ke orang. Kadang malah orang-orang kalau pelitnya naudzubillah ya mending dibuang ke tempat sampah daripada dikasih ke orang. Kadang ada makanan banyak di rumah sampai di kulkas sampai nggak layak, dikasih tetangga kayaknya eman-eman, sayang-sayang, akhirnya ujung-ujungnya dibuang di tempat sampah. Jangankan memberi yang terbaik, kadang malah lebih rela dibuang di tempat sampah. Ini kan sama sekali bukan ajaran agama kita. Ajaran agama kita lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini spesifiknya yang ditujukan adalah orang-orang beriman. Karena dalam Quran itu mukhatab itu orang yang diajak bicara oleh ayat Quran. Kadang manusia secara umum, redaksinya ayat biasanya ya ayyuhan nas. Ada yang spesifik orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang spesifik orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru. Lah ayat ini yang dituju adalah kita, orang-orang yang merasa dalam dirinya ada iman. Mukhatabnya amanu, orang-orang yang beriman. Apa isi omongannya atau isi informasi yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman? Anfiku, berinfaklah, min thayyibati, dari yang terbaik, maka sabtum, apa yang engkau hasilkan dari usahamu. Tapi ayatnya biasanya wa mimma dan sebagian kecil. Yang wajib cuma 2,5%. Kalau itu zakat per tahun. Yang wajib, yang enggak wajib ya wa mimma, hanya sebagian. Wa mimma, nah itu ayatnya. Wa mimma, dan sebagian akhrajna, yang kami keluarkan lakum untuk kalian minal ardi, dari bumi. Kalau dulu memang yang keluarkan dari bumi ya dimaknai hanya hasil pertanian. Tapi sekarang ya hasil tambang macam-macam kan semuanya dari hasil perut bumi. Itu sebagian ada hak orang lain. Wala tayammamu, dan jangan memilih al-khabisa, yang buruk, minhu, dari hasil itu, tunfikun, yang engkau infakkan. Ini ada kisah yang dialami oleh dua putra Nabiullah Adam alaihissalam, antara Qabil dan Habil. Habil ketika diminta untuk berkurban, ia memilih dari hasil hewan ternaknya yang terbaik. Pokoknya yang terbaik, cari yang gemuk, yang pokoknya yang terbaik. Lah sementara Qabil, yang saudara satunya, karena ini petani, maka ia memilih hasil tani tapi yang udah nggak layak. Ibarat dijual ya nggak layak, dimakan nggak layak, baru disuguhkan untuk kurban.
Nah makanya kita kalau mau kurban ya dalam anjuran fikih hewan yang layak itu ya yang sehat, yang gemuk, jangan cacat. Ini kadang ya masih bagus sih ya. Nyari yang paling murah banget. Sampai muter dari ujung ke ujung tukang kambing sampai rata didatengin. Ya boleh aja nawar orang jual beli kan ya boleh tuh ya. Tapi yang penting layak. Orang zakat fitrah cuma setahun sekali. Saya dulu entah tahun berapa Pak, kan pernah ikut jadi panitia yang tukang nimbangi beras. Itu ada beras yang sangat tidak layak. Kalau dulu bilangnya beras apa raskin apa ya. Akhirnya beras itu saya pinggirin Pak. Mau dicampur ke yang lain nanti malah rusak yang lain, udah akhirnya saya pinggirin. Terus akhirnya saya kasih siapa itu yang buat makanan ayam atau makanan burung, enggak layak. Lah kalau mungkin yang memberikan zakat itu tadi orang yang enggak mampu, atau mungkin ia mau bayar zakat juga nunggu dapat jatah beras raskin. Kalau sekarang apa namanya? Raskin juga. Apa masih enggak ada? Apa masih ada? Enggak ada ya? Masih ya. Lah kalau memang ia orang yang enggak mampu, ya wes lah memang itu sehari-hari ya. Tapi kalau orang mampu kan ya kebangetan. Bahkan kalau ngaji kitab-kitab fikih, sesuatu yang kita zakatkan itu sesuatu yang terbaik. Kalau seandainya yang kita makan sehari-hari itu kok seliter 10.000, ya cari yang harga di atas itu, entah 12.000, entah 15.000, agar yang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang kita cintai, yang kita sukai, yang terbaik. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Jangan sekali-kali kita memilih harta yang enggak layak, benda yang enggak layak yang untuk bersedekah. Kalau dalam kisah Qabil dan Habil tadi, Nabi Adam memberitahu kalau nanti dari kurbannya itu ada yang disambar api, itu yang diterima oleh Allah. Tapi kalau yang enggak, berarti enggak diterima. Ya, akhirnya yang disambar oleh api, yang diterima oleh Allah korbannya Habil. Sementara Qabil karena memilih dari hasil pertanian yang terburuk, ya udah dicuekin. Ya dari awal itu berawal kemudian timbul sifat hasud yang akhirnya timbul pembunuhan. Pembunuhan yang pertama kali terjadi itu berawal dari sifat hasud, iri dari Qabil ke saudaranya sendiri. Akhirnya terjadi pembunuhan. Makanya awal dosa pembunuhan itu ya pelakunya Qabil itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama atau hadis nomor 297. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ini diceritakan dari sahabat Anas bin Malik. Qala kana Abu Tolhah. Ada seorang sahabat namanya Abu Tolhah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Aktsarul ansari bil Madinati malan min nahlin. Dia ini termasuk dari sahabat Ansor di Madinah yang paling banyak mempunyai perkebunan. Tentu saat itu ya perkebunan kurma. Wa kana ahabbu amwali ilaihi bayroha. Ada satu perkebunan yang paling disukai oleh Abu Tolhah karena mungkin tanahnya subur, hasilnya bagus, paling disukai. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan kebunnya itu dekat dengan masjid, sehingga kalau dia di kebun ada adzan, cepat ke masjid jamaah. Kalau bahasa sekarang mah ini tanah-tanah strategis, harganya tentu mahal. Karena di zaman Nabi tanah strategis itu yang dekat masjid. Kalau sekarang kan yang dekat jalan raya ya, apa yang dekat fasilitas-fasilitas umum. Sampai-sampai ketika pertama kali hijrah, orang-orang itu berebut berani bayar mahal rumah tanah yang dekat dengan masjid. Kemudian turun ayat yang wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang di Yasin itu ayatnya apa itu? Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sebelumnya apa? Kok lupa ya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mereka pada berebut yang terdekat dengan masjid. Kemudian turun ayat ini bahwa Allah akan memberi pahala yang berlipat, mencatat asarihim, langkah-langkah mereka untuk menuju masjid. Akhirnya ya udahlah, jauh nggak apa-apa. Nah, ini Abu Thalhah punya kebun yang dekat dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibun. Dan Rasulullah itu sering, ya mungkin kalau habis dari masjid itu yadkhuluha, masuk ke kebun tersebut, wa yashrabu, dan beliau minum, min ma'in, dari air, fiha, yang ada di kebun itu, tayyibun, seger airnya mungkin bagus. Di rumahnya dekat masjid, tanahnya subur. Lah Rasulullah juga sering masuk ke situ. Qala Anasun, kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, falamma nazalat hadhil ayah, maka ketika turun ayat ini, yang ayat yang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat ini, qala Abu Thalhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Thalhah itu ngomong ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasul, saya dengar ada turun ayat yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa orang itu enggak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sehingga ia berani mau meninfakkan harta yang paling ia sukai. Kemudian lanjut Abu Thalhah, wa inna ahabba mali ilayya bayroha, bahwa kebun atau harta yang paling aku sukai adalah yang di tanah Barohok tadi itu. Wa innaha, dan sesungguhnya saya pengen shadaqatun lillahi ta'ala arju birroha, saya ingin menyedekahkan tanah atau kebun yang itu, yang saya mengharap kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zuhraha indallahi ta'ala, dan simpanan terbaik untuk Allah. Nah, ini hebatnya para sahabat dulu. Sahabat itu begitu turun ayat langsung berlomba-lomba untuk mengamalkan. Kalau sahabat itu begitu turun ayat, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya ikuti, enggak banyak mikir. Ketika Rasulullah nasihatin kalau minum jangan ditiup, Rasulullah para sahabat sami'na wa ata'na, siap ya Rasul, saya ikuti, saya dengar. Saya dengar, saya ikuti. Kalau orang sekarang kan kenapa ya? Kok minuman enggak boleh ditiup? Kemudian ketika misalnya Rasulullah nasihatin kalau minuman kecemplungan laler, celupin, ntar ambil itu, ambil, buang. Para sahabat sami'na wa ata'na, siap ya Rasul, saya dengar dan saya ikuti. Kalau orang sekarang kenapa ya? Lah ya, kalau lalernya kok dibuang, airnya diminum. Lah kalau orang sekarang buang semuanya dah. Lah umat zaman dulu ketika Rasulullah berkata A, langsung sami'na wa ata'na, siap ya Rasul. Kalau bahasa kita gitu ya, siap ya Rasul. Lah ketika turun ayat, orang itu enggak akan memperoleh kebaikan yang sempurna kecuali ia berani meninfakkan yang terbaik dari harta yang ia punya. Termasuk Abu Thalhah tadi. Langsung ia datang ke Rasulullah menanyakan, benar ya Rasul ada ayat begitu? Iya. Oh, kalau begitu itu kebun yang terbaik saya, yang panjangan Rasulullah sering minum di situ, saya mau infakkan. Oh, itu para sahabat dulu mengamalkan Quran langsung. Begitu ayat turun diamalin, ayat turun diamalin. Kalau kita ya wallahu alam. Fadhaha ya Rasulullah haitsu araqallah. Fadhaha, maka ya Rasul terimalah ini, maksudnya itu sedekah saya, kemudian bagi-bagi. Haitsu araqallah, seperti yang engkau sampaikan dalam ayat itu tadi.
Biar aku, kata Abu Thalha, memperoleh arju birroha, memperoleh kebaikannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, bah, dzalika malun rabihun. Bah, kalau bahasa kita, weh, itu kan kebun terbaikmu. Dzalika malun rabihun, itu kan kebun yang paling subur, yang hasilnya melimpah ruah. Sampai Rasulullah omongannya itu diulang-ulang. Dzalika malun rabihun. Kalau bahasa kita bener nih. Itu kan tanah kalau sekarang mungkin semeter bisa 50 juta. Mosok kamu hibahin gitu aja? Bener nih. Coba kalau jual. Wa qad sami'tu ma qulta. Kemudian sungguh saya mendengar apa yang kau katakan, wa inni ara an taj'ala fil aqrabin. Kata Rasulullah, begini loh Mas Thalha, kata gini. Kamu niatnya udah bagus, tetapi cukupkan dulu, bagi-bagi dulu ke keluargamu. Nanti kalau memang keluargamu udah beres, baru dibagikan ke orang lain. Orang yang berniat untuk menginfakkan tanahnya yang luar biasa strategis itu tadi, Rasulullah nggak nolak, tapi beliau bilang keluargamu dibagiin dulu. Nanti setelah itu baru dibagikan ke yang lain. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aqrabin itu orang-orang terdekat, karib kerabat, berarti kan ya keluarga dulu. Kalau memang mau dijual ya wis jual, nanti hasilnya di keluarga, setelah itu baru untuk yang lainnya. Faqala Abu Thalha, kemudian Abu Thalha, af'alu ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, akan saya lakukan. Faqassamaha Abu Thalha fi aqaribihi wa bani ammihi. Faqassamaha, kemudian Abu Thalha juga membagikan harta tersebut atau kebun tersebut fi aqaribihi, ke karib kerabatnya, berarti keluarganya, ya pamannya, apa adiknya, apa kakaknya, wa bani ammihi, dan anak-anak dari pamannya, berarti keponakan apa sepupu. Nah itu urutan dalam bersedekah. Harta yang terbaik yang dikeluarkan adalah harga yang paling disukai, dan kemudian orang yang paling berhak menerima dari harta yang kita keluarkan adalah keluarga terlebih dahulu. Sama seperti kita misalnya dulu Ramadan punya utang puasa, kemudian kita mau bayar fidyah, atau mungkin hal-hal yang lain lah yang berkenaan dengan kita mengeluarkan harta, maka yang paling didahulukan adalah keluarga dulu. Misalnya kita punya keluarga yang dari sisi ekonomi kurang beruntung dibanding dengan kita. Lah ketika kita mau membayar fidyah, entah fidyah dari diri kita atau fidyah dari orang tua kita atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, ketika kita mau membayar fidyah, yang didahulukan adalah keluarga dulu. Ya mungkin paman, mungkin siapa kayak keluarga kita yang kurang mampu. Lah bayar zakat juga sama sebetulnya. Lah panitia di masjid, di musola itu kan hanya memfasilitasi kita yang mungkin kerepotan untuk nganter langsung, difasilitasi pengurus masjid dan musola. Lah seandainya mau yang terbaik, kita serahkan langsung ke orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita, dan orang itu ekonominya memang kurang bagus. Nah itu yang paling didahulukan. Kalau orang yang menjadi tanggung jawabnya nggak bisa. Misalnya kita punya orang tua, tinggalnya di rumah kita, sehari-hari memang kebutuhannya kita yang jamin, kita yang nanggung, maka zakat itu tidak bisa diberikan ke orang ini. Ataupun orang lain, bukan siapa-siapa kita. Cuma dia karena mungkin sebatang kara bahasanya kalau kita ya, nggak punya saudara, kemudian kebetulan kita punya kamar banyak, ada kontrakan banyak, udah tinggal di situ aja deh tuh. Dia
mungkin kita gratisin. Kalau perlu makan sehari-hari kita yang nanggung. Kalau dia sakit misalnya kita yang berobatin, maka nanti suatu saat kita bayar zakat fitrah nggak bisa ke dia. Karena orang ini menjadi tanggungan kita. Kecuali kalau dia memang tinggal di rumah kita, tapi dia untuk sehari-hari cukup dia sendiri yang masih punya penghasilan. Nah, nah itu boleh kita zakat ke dia. Tapi kalau orang itu menjadi tanggungan kita, apalagi keluarga ataupun orang lain, catatannya tadi menjadi tanggungan. Tanggungan itu tempat tinggalnya, makannya, pakaiannya, kesehatannya, itu kita nggak bisa memberi zakat ke dia. Tapi kalau tidak menjadi tanggungan, misalnya kita punya orang tua atau punya keluarga, tinggalnya walaupun sebelahan, tapi masing-masing lah, masing-masing sehari-hari ya, walaupun kita ngasih entah seminggu sekali kan berarti bukan tanggungan wajib tuh. Kita hanya ngasih sesekali aja, maka boleh kita berzakat ke dia. Tapi kalau full tanggungan kehidupannya kita yang nanggung, nggak bisa. Sama kayak misal ada suami istri yang hartanya masing-masing. Kayak bahasan kemarin kan ya. Nah, misalnya masing-masing. Lah kebetulan itu suaminya miskin, istrinya kaya raya. Lah ini karena kalau udah masing-masing, walaupun masing-masing tapi dalam satu ikatan, ini sang istri, kalau memang suaminya itu tidak ditanggung oleh istri nafkahnya, maka dia bisa berzakat ke suaminya. Tapi apa ini kalau di Indonesia kan nggak berlaku kan begini kan. Kalau di Indonesia pokoknya ya duitmu duitku, ya duitku dewe. Kalau di Indonesia kan begitu kan. Tapi kalau dalam budaya Arab kan kalau memang harta istri itu suami sama sekali nggak bisa kotak-kotik. Walaupun suaminya itu hidupnya udah kembang dan kembis. Ya kembang sama kembis. Oh nggak bisa ngotak-ngotik kecuali istri. Ya udah le mas. Nah, lah itu seandainya kok suaminya kehidupannya miskin sementara istrinya kaya dan suaminya tidak bisa memberi nafkah ke istri dan istrinya nggak bantu nafkah ke suami, maka bisa memberi zakat ke dia. Lah kalau yang zakat memang aturannya karena ini ibadah mahdhah. Lah kalau yang lainnya lah, misalnya kita berbagi, entah biasanya menjelang Ramadan kan banyak orang yang bagi-bagi untuk bingkisan Ramadan atau yang wajib ya untuk fidyah atau apa. Maka yang didahulukan orang yang menerima itu adalah orang yang masih ada hubungan kerabat. Jangan sampai orang yang masih menjadi kerabat kita ada hubungan darah walaupun mungkin udah jauh, hidupnya nggak keurus, orang lain yang nggak ada hubungan apa-apa sama kita perhatiin. Ini kebalik. Yang diutamakan pertama dulu adalah yang ada hubungan kerabat, setelah itu baru orang lain. Lah termasuk dalam kasus Abu Thalhah ini tadi, Rasulullah memerintahkan kerabatmu dulu, orang-orang terdekatmu dulu diberesin, dicukupin, baru setelah itu ke yang lainnya. Niat baiknya Rasulullah udah paham banget. Tetapi alangkah baiknya tadi Rasulullah nasihati Abu Thalhah, keluarganya diberesin dulu, kemudian Abu Thalhah langsung af'alu ya Rasulullah, faqassamaha Abu Thalhah fi aqaribihi. Baik ya Rasul, saya akan bagi-bagi ke keluargaku sehingga keluarganya cukup, kemudian baru dibagi ke orang lain. Ini kan tuntunan buat kita. Kalau seandainya kita diberikan keluasan rezeki, mau berbagi maka diutamakan yang keluarga terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena kadang di kita itu orang lain kayak saudara, sementara saudara kayak orang lain. Padahal ya kakak adik dulu kecilnya mungkin ya runtang-runtung kemana-mana bareng karena mungkin ekonominya berbeda. Kakaknya kayak orang lain, ketemu aja kayak nggak kenal. Lah, kalau dalam ajaran Islam, kenapa ketika kita berbagi rezeki kerabat didahulukan? Agar kekerabatan itu, silaturahim itu, kekeluargaan itu makin erat. Ya tadilah, kalau peribahasa jangan sampai
keluarga kayak orang lain, sementara orang lain kayak keluarga. Ini yang tidak diharapkan. Wong biar bagaimanapun kadang yo kalau ada apa-apa yo keluarga yo maju dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.